Emang saya perhatiin ada sebagian orang Arab di sini menganggap kalau nggak ada kakek-kakek dia di sini nggak ada Islam. Loh, ini kontingen Yaman ini masuk abad 17. Di sini bukan saya mau benci atau enggak, saya ingin mendudukkan kepada tempat yang sebenarnya. Lah ini akibat salah asuh seperti Bahar mengatakan Pak Dudung kalau nggak ada orang Arab nyembah pohon. Siapa bilang? Bukan orang Arab. Dan di Indonesia ini sebelum ada Islam sudah punya budi luhur. Datanglah Islam dimerekin. Kenapa diterima? Ada mungkin kesamaan dengan budi luhur, ajaran leluhur kita. Leluhur kita ini terhebat di dunia. Kalau Australia punya aborigin, primitif orangnya. Amerika punya Indian, primitif. Leluhur Indonesia ini sudah internasional sebelum ada Islam masuk. Budayanya sudah tinggi, punya peradaban. Kok Anda katakan Pak Dudung nyembah pohon? Anda kemari, kalau Anda nggak ke Indonesia mungkin Anda nyembah pohon di Arab. Anda mau tahu, Islam Indonesia lebih bagus dari Islam Yaman. Indonesia sudah banyak melahirkan tokoh intelektual lebih hebat dari Yaman. Kerja NU itu sebelum masuk kontingen Arab kemarin, Muhammadiyah, intelektual semua. Kalau diadu ilmunya sama orang Arab yang di Yaman, nggak ada apa-apanya. Kok Anda bisa mengatakan kalau nggak ada orang Arab, Pak Dudung nyembah pohon? Anda yang mungkin nyembah berhala kalau di Arab. Ini bangsa terhormat. Kakek saya itu datang dari Yaman kemari berbondong-bondong, dilihat bangsa ini baik, sudah Islam. Datanglah kakek saya, ada sebagian menjaga menambah marwah Islam. Seperti Habib Saleh Tanggul, Habib Ali Kuitang, nggak pernah menyombongkan diri. Duduk di kampung-kampung, nggak pernah merasa diri mulia, nggak diagung-agung kayak Rizik, teriak-teriak kayak setan. Kalau emang Nabi Muhammad itu merah matanya, kok nggak ada Habib yang merah matanya seperti Anda? Coba cari satu. Kok nggak ada ulama NU yang merah matanya? Kok nggak ada orang Muhammadiyah yang matanya merah? Apa dia nggak kenal Rasulullah? Yang sopan Anda mau hidup mari. Saya sebagai Habib tersinggung, lihat ini. Ini mencederai Habib di Indonesia. Sekian lama kakek saya diterima di mana tempat, di Solo, di Surabaya, di Kuitang, dihormati, nggak pernah menunjukkan dirinya Habib. Pidato santun, ini yang bawa dalil setiap ceramah kayak setan, terus bilang pakai riwayat. Merah apa? Itu kalau mau perang. Nggak mungkin Nabi kayak Anda duduk itu teriak-teriak, nggak ada yang mau ikut umat. Kalau kan Nabi Muhammad itu seperti Anda, pidatonya teriak-teriak, saya mungkin nggak ikut Islam. Mabuk. Saya tahu nih Bahar ini ada yang suruh belakang nih bohir-bohir untuk ganggu ketentraman. Kenapa yang dipakai Bahar? Habib. Menjadi Habib itu bukan prestasi, sekali lagi. Bukan, kalau prestasinya bukan prestasi berarti apa? Tidak ada kemuliaan, tidak ada jaminan kemuliaan. Mulia itu lahir dari prestasi intelektual, akhlak, ilmu. Bagi saya itu kiai-kiai NU itu apa? Dia ahli bait Rasul, sekalipun bukan secara darah, seperti Salman Al Farisi. Tapi justru yang begini ini Bahar dan Rizik ini seperti anak Nabi Nuh, kafir. Andai kan Nabi ini hari ada di Indonesia, yang pertama dibantai Pak, Bahar dan Rizik. Dia telah menjual Islam, menjadikan Islam brutal. Gak usah pakai klaim-klaim Nabi ini. Jadi saya bilang tadi sekali lagi, untuk Pak Dudung, bagi saya Pak Dudung tuh, dia manusia melawan hewan-hewan nih. Bahar dan ini. Jangan disamakan dong, ini jenderal, ini cuma bohongin orang kampung. Satu lagi, saya dengar ceramahnya, mengatakan di Semeru, mana itu Dudung? Nggak turun. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru. Terus Anda katakan orang FPI buat posko kecil. Mungkin poskonya nggak ada 1% dibanding poskonya TNI, posko negara, dan relawan yang lain. Ada kuat-kuat. Teman saya tuh ada, Manguni 86, Jody, dan teman-temannya betatuk badan, memasakkan setiap hari 1.500 orang dia siapin masak. Dia bukan Muslim, dia Nasrani. Bekerja, saya lihat, saya ikut terharu, berkumpul sama orang-orang di situ yang pakaian jilbab, malah masaknya di sekitar masjid. Ini NKRI, persaudaraan. FPI apa sih? Cuma bawa Indomie 5 bungkus, pasang bendera Rizik di pohon. Tebanglah tuh bendera Rizik. Anda jangan nuhankan Rizik. Jadi Anda katakan TNI tidak.
Gak perlu Pak Dudung, turun semuanya. Emang Rizik turun. Jadi jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di diri Rizik. Jangan. Mau apapun kebaikan, oke lah mungkin dia baik. Tapi bukan berarti tsunami bantu, Semeru bantu, terus Rizik mulia. Nah, tetap ada setan dalam diri Rizik, tidak bisa menutupi. Itu yang bunuh keluarga Nabi itu Yazid. Itu suka bantu orang. Terus Anda mau benarkan tuh bunuh keluarga Nabinya? Jangan. Escobar tuh bandar narkotika, membantu anak yatim satu kota, membangun sekolahan. Terus Anda membenarkan narkobanya? Tidak. Jadi nggak perlu mungkin kebaikan. Oh ini hebat, terus sampai Anda mengatakan Pak Dudung mana? Anda ini kurang ajar lama-lama. Kurang ajar. Di sini saya minta lah, buat TNI di sini. Saya bukan karena pribadi Pak Dudung. Saya nggak mau marwah TNI terus dihinakan. Tangkap ini orang. Tidak perlu berdalil apa ini demokrasi. Nggak ada. Selamatkan negara ini. Kalau perlu ada 10 orang, 2 orang mati untuk negara, tembak DR. Penduduk Indonesia ini masih banyak, 207 juta. Dan karena 1-2 orang nih, saya sedih lihat di kampung-kampung orang melecehkan Pak Dudung TNI. Bagi saya Pak Dudung itu TNI. Terhina loh ini marwahnya. Saya sedih negeri kok begini. Saya tahu di belakang mereka ada bohir. Lawan TNI, jangan takut. Jangan dikasih peluang orang-orang begini nih, iblis-iblis begini nih. Pakai bawa-bawa agama, ngaku keturunan Nabi, katanya pemberani, kakek saya pejuang. Anda bukan keturunan Nabi. Jangan klaim-klaim Habib lagi. Menjadi Habib itu bukan prestasi. Kalau nggak ada prestasi, nggak ada kemuliaan. Jadi hentikan nih, ini hentikan. Kakek-kakek saya itu di sini, Indonesia dulu, yang berjuang dakwah dengan akhlak, nggak pernah bangga jadi Habibnya. Habib Ali Kuitang tuh nggak pernah bangga dengan Habib Alwi Solo. Itu tetangganya tuh masih banyak pelacuran, nggak bawa pentungan. Dakwahnya dengan santun. Nggak reaksioner. Saya orang Solo, saya tahu. Nggak ada yang benci itu situ. Nggak pernah melotot matanya. Habib Saleh Tanggul, banyak Habib-Habib yang hebat dulu. Habib Husin Habsi Al-Habsi, ilmunya tinggi. Ini baru anak kemarin sore. Anda mau jual Habib, saya tahu. Anda mau cari keuntungan. Anda ada yang bayar loh. Saya minta sekali lagi kepada TNI semuanya Pak Dudung. Jangan dibiarin orang-orang begini. Jangan berdalih demokrasi. Ini negeri kok jadi nggak punya martabat. Bagi saya itu TNI, bapak saya. Kalau bapak saya terhina, saya akan marah kok. Kenapa? Dia tiangnya. Tolong sekali lagi kepada Pak Kasat Andika, Anda sebagai Panglima. Tangkepin, sudah nggak pakai kompromi. Ini rakyat cuma tahu, ini pengkhianat NKRI. Ada sebagian orang yang suka sama Jokowi membiayain dia. Tangkep Pak. Jaga marwah negeri. Saya nggak mau besok-besok ada orang melecehkan siapapun. Mau Pak Andika, karena dia sudah jadi Pangap. Mau Pak Dudung, sudah jadi ini. Pak Listio, dia sudah jadi Kapolri. Ini nggak boleh dihinakan. Mereka bekerja sesuai aturan. Kalau didiamkan gimana? Kok kesannya dendam gara-gara baliho? Libas. Kalau si Bahar ini cukup diambil, ini selesai. Masuk nih, Rizik dan Bahar. Bum, penjara. Sampai almarhum. Daripada keluar ganggu, ada lagi besok, masuk lagi. Kalau perlu ada 100 orang masuk, biar tenang negeri ini. Menyelamatkan orang lebih banyak, itu lebih mulia. Di zaman Nabi ada orang-orang tipe kayak Bahar Rizik, yang suka mengadu fitnah, atas nama agama, ada, dilibas. Bahkan di kisos malah. Karena musuh-musuh Islam itu bertopeng agama. Itu tadi ada riwayat seorang Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, siapa musuh yang paling berbahaya di dunia? Sahabatnya Dajjal. 3 kali, kata Nabi tidak. Seorang tokoh yang menyesatkan umat. Ya, kalau Nabi bilang tokoh apa? Yang membawa agama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan ngurusin warung-warung. Nggak pernah Nabi gebukin orang mabuk. Nabi aja berteman sama orang mabuk. Oh. Ada kisah Nabi dengan orang mabuk. Berteman dilayanin. Malah Nabi dibohongin suruh bayarin. Dibayarin sama Nabi. Kata si mabuk, loh saya panggil Anda, ngajak Anda makan tadi. Saya itu kepengen dibayarin.
Ya sudah, kata Nabi dibayar. Ini Nabi. Jadi tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar tuh gebukin warung, nutup. Ini orang awam. Amar ma'ruf yang sebenarnya itu melawan ini, kiai-kiai yang sesat ini. Karena kalau kiai sesat seperti Rizik Bahar, siapa lagi nih rombongannya, itu menyesatkan banyak orang. Di sini fungsi negara keamanan. Jangan dikasih panggung. Kalau terus mau gini terus negara, apa jadinya? Nggak peduli mau itu Habib, mau siapa, ambil ber. Bahar Cecungu anak kemarin sore, kowar. Jujur, saya tuh kemarin di rumah sakit denger itu ceramahnya, panas saya kepingin. Ini sudah kebiadaban. Ngatain Pak Dudung bodoh semua. Bodoh, goblok, merasa pintar. Bener, saya tuh kepingin, wah, jangan diem lah TNI. Ini kasat, dikata-katain bodoh, Cecungu, tutup. Ini bangsa ini juga nggak boleh dielos. Jadi sudah kebablasan nih reformasinya. Jadi tetap diperlukan ada sekali-sekali apa? Kediktatoran untuk mencegah kebiadaban, mengajak orang semua biadab. Ini orang-orang kampung dipengaruhi, ikut mentertawakan Pak Dudung. Ini apa ini negara? Untuk Bahar ini saya muak berat. Ini setan besar bertopeng Habib. Tidak ada nabi begitu. Pakai mata-mata merah, pidato merah. Habib Alwi Kuitang tuh nggak pernah, Habib lain nggak ada. Jadi ini semua ini goblok yang nggak marah. Tidak ada nabi. Nabi itu marah di saat dalam peperangan. Saya mohonlah kepada pemerintah, dalam hal ini TNI, Pak Andika, Pak Kasat, jangan dibiarkan orang ini melecehkan simbol-simbol TNI dan kepolisian. Kalau emang dia nggak beradab, ya disikat lah. Jangan nanti menggiring orang bodoh jadi benci. Dibuat tertawaan nih semua. Untuk Bahar ini, saya kalau dia baik, saya nggak benci. Saya benci sama perilakunya. Begitu Rizik, saya benci sama perilakunya. Kalau dia mau baik, dia tobat. Ayo sama-sama jalan. Kita bawa marwah Nabi Muhammad yang baik, yang santun. Nabi itu perang melawan radikalisme. Kalau yang damai-damai nggak pernah, tidak pernah Nabi mendahului perang. Perang di zaman Nabi itu apabila apa? Nabi mau dilawan. Nabi tidak pernah bersikap keras kalau lawan itu tidak keras. Jadi marahnya Nabi itu waktu merah mensikapi lawan yang keras, membunuh dia. Kalau dalam tidak ada peperangan, Nabi orang-orang yang paling lembut, dihina diem, ditarik diem, sudah dibantu dikatain bodoh, Nabi diem, lempar kotoran, dilempar batu di Taif. Nabi itu diusir sama orang Arab. Kok Anda bilang di sini kalau nggak ada orang Arab nyembah pohon? Nah, Nabi aja diusir dari tanah Arab. Malah Arab tuh dikasih duluan kalau Nabi apa? Tanduk setan itu dari Arab. Yang menguasai Islam bukan orang Arab, orang Persia, India, Cina. Jadi kalau Anda bilang dakwah di sini orang Arab, nggak ada. Jangan klaim orang Arab. Hargai jasa orang yang sudah berjuang di sini. Kok terus diambil Arab? Itu tokoh-tokoh NU, Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Kalau dia bukan orang sembarangan, NU nggak jadi gede begini. Kalau dia busuk hatinya Kiai Hasyim Asy'ari, nggak jadi sampai ini hari NU. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Kalau dia bukan orang sembarangan, kalau hatinya busuk, nggak sampai besar ini Muhammadiyah. Anda nih Bahar besok, hilang selesai mati, nggak ada yang mau kenang. Mungkin Anda akan dicatat nanti sebagai sejarah apa? Ada Habib Batil, diperankan oleh Rizik dan Bahar dan rombongannya nih. Kowar-kowar FPI. Anda ini semua munafik kok nyembah nasab. Sudahlah. Kalau Anda mau hidup di negeri ini, nggak usah bawa kultus-kultus nasab, mau merasa lebih mulia, klaim-klaim Nabi. Saya malu, justru Anda lebih bejat. Mengaku duriah Nabi, keturunan Nabi, perilaku Anda goblok, sesat. Anda telah menghinakan Nabi. Tidak salah kalau banyak riwayat mengkritik tentang nasab. Tidak sedikit tuh mengkritik tentang nasab. Karena terjadi ini hari orang nyembah nasab. Mengutama nasab. Mungkin banyak Habib-Habib tak suka dengan saya, terserah. Saya cuma di sini niat baik. Saya ingin menjaga marwah Habib, keturunan Nabi itu ke tempat kembali seperti dulu, yang dikenal santun, damai. Jadi saya minta ini juga Arobito ini, kantor Arobito. Jangan cuma Anda duduk bikin acara rame-rame, maulu, tamu itu. Marilah Anda sikapi. Kalau ada Habib-Habib yang nggak benar, ini disikap. Fungsinya ketua itu lembaga bisa menampung masalah.
bukan puji-pujian. Dan seperti Rizik dan Bahar ini, Anda wajib mensikapi. Jangan Anda bela. Orang radikal kok dibela. Jangan karena nasab. Harusnya Arobito itu lebih keras dari orang lain mensikapi Habib-Habib yang nggak benar ini. Ini hari pun juga saya kenapa keras pada Habib-Habib? Karena saya merasa Habib. Jujur malu saya sama bangsa Indonesia ini. Malu. Ini berkomplot Habib satu. Saya aja yang Habib jijik kok lihat begini. Nggak tahu gimana mungkin yang bukan Habib. Cuma saya minta maaf lah. Ini segelintir cecunguk-cecunguk ini. Yang mereka menjual agama demi dunia. Saya tahu mereka menjual loh. Kalau nggak ada, terus mau jihad. Jaga NKRI, kita ini semua saudara. Mau perbedaan suku agama, tidak ada yang lebih utama di sini. Mau suku Padang, Jawa, Arab, Habib, Cina, kita semua sama rata. NKRI ini semua punya kita bersama. Tidak ada mayoritas, semua sama rata. Jadi jangan karena mayoritas terus bertentang petenteng bicara Islam seenaknya. Harus ada keadilan, punya hak yang sama. Itu aja mungkin. Mari kita jaga Indonesia, kita cinta Indonesia, kita lawan siapapun. Terima kasih, mungkin itu aja. NKRI harga mati.